Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024. Dan khusus untuk edisi kali ini, saya mau mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu, Forex Factory, yang dimana saya ingin kita semua memulai fokus perhatian kita di hari Rabu, yaitu Canadian Dollar 845 waktu Indonesia Barat jam 20.45 ini sebenarnya 20.45 atau 8.45 PM, di mana ada beberapa pair yang terkait dengan Canadian Dollar yang nantinya saya ingin share kepada teman-teman semuanya. Apabila sebelum dirilis data ini 8.45 atau 20.45 waktu Indonesia Barat, semua pair yang saya maksudkan itu memberikan corrective structure, maka kita akan tahu bagaimana mengambil posisi dan bagaimana bias daripada pair yang saya maksudkan. Beberapa pair yang saya maksudkan itu seperti Aussie Canadian Dollar, GBP Canadian Dollar. Oke, nah yang paling penting adalah saya ingin mengingatkan kembali US election itu sudah di depan mata, yaitu tanggal 5 November, kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Oke, 2 minggu dari sekarang kita akan melihat fluktuasi yang amat sangat luar biasa. Oke, yang dimana saya menilai pada kesempatan ini di US election, market akan balance itself. Yang saya maksudkan dengan market balance itself adalah pada saat ini kita bisa lihat dollar index up, gold up, silver up, kemudian oil down, natural gas down, kemudian kita bisa lihat stock index secara global itu up, ya BTC atau crypto itu up. Ya, padahal kita tahu semua pair tersebut nominal US dollar, yang artinya adalah pada saat ini kita tidak melihat adanya korelasi yang semestinya yang terjadi di market, di mana seharusnya dollar up, maka kita akan melihat gold down, BTC down, kemudian kita juga akan melihat stock market index down, tetapi hal itu tidak terjadi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan in advance, di awal, di depan, market berkesempatan untuk balance itself pada atau pasca election di US. Ini yang kemungkinan akan terjadi. Artinya pada saat itu kita akan melihat contohnya seperti apabila normalnya itu adalah dollar to up, gold pada saat ini up, maka kemungkinan pada saat tersebut market gold akan balance itself dengan bigger corrective structure atau bigger pullback. Oke, itu nanti akan saya bahas menjelang US election, ya. Tapi saya sampaikan dulu di awal adanya kemungkinan skenario tersebut. Oke, so kita langsung aja ke chart. Oke, untuk gold kita mulai dulu, ya. Untuk gold kita mulai langsung, saya akan turun drop down ke time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam. Oke. Nah, di sini tadi pagi saya sell dan hit stop loss. Nah, di sini saya mau share. Nah, posisi yang saya sell itu adalah ketika ini, ya, pagi tadi new record high di sini 2725.90. Nah, kemudian karena bentuk candlenya seperti ini di chart 1 jam, lalu saya sell dengan stop loss di atas ini. Oke, nah pertanyaannya adalah kenapa saya sell? Oke, kenapa saya sell? Nah, kita lihat. Ini adalah impuls yang terjadi di market. Nah, ini adalah impuls yang terjadi di market. Oke. Nah, kita bisa lihat ada impuls to the upside dengan sedikit pullback. Nah, setelah impuls ini, sebelum adanya impuls berikutnya, maka market minimum saya expect untuk kasih pattern seperti ini. Artinya consolidation before another upside. Dan tadi pagi saya menganggap reaksi di sini adalah kemungkinan awal consolidation, ya, sebelum another upside terjadi. Oke, namun kenyataannya market tidak memberikan itu, dan kenyataannya market malah kasih kita another all time high. Dan saya tadi juga sampaikan, trade this as a short term trade, ya, you need to put stop loss above the swing high, the latest swing high. Oke, so what's next setelah ini? Ya, market nampaknya belum memberikan consolidation, another up. Oke, so dari harga sekarang saya expect 2750. Oke, 2750. Ini adalah next major level
yang kemungkinan bakal hit, dan dari sini kita akan cek reactionnya. Apabila di 2750 ini ya, market dari sini naik sampai dengan 2750, oke, kemudian ada reaction ya, I will take that reaction to the downside. Karena kalau ada reaction maka minimum dia akan drop, consolidation, drop ya, to complete this corrective pattern before another upside. Kalau market masih mau naik lagi. Nah, pertanyaannya adalah, wah ini sekarang udah 2700-an nih, harga belum pernah sedemikian tingginya. Apakah masih bisa naik? Bisa-bisa saja. Oke, bisa-bisa saja. Kenapa masih bisa? Karena market belum ada kesempatan untuk balance itself. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, apabila kita pada saat ini melihat DXY atau dolar itu up, oke, semestinya gold harusnya down. Tapi yang terjadi pada saat sekarang ini adalah gold up. At some point nantinya ya, ketika ada momen, maka gold akan balance itself dengan down. Pada saat gold balance itself dengan drop down ke bawah, either as a corrective ataupun reversal, maka kita akan lihat itu kemungkinan nanti di bulan 11. Ada apa di bulan 11? Maka ketika itu kita akan bisa lihat seperti yang saya sudah tunjukkan tadi di economic calendar, itu adalah presidential election di US. So sebelum nanti bulan 12, kemungkinan besar kita bisa lihat di bulan 11 saya melihat ada peluang gold untuk pullback atau bigger corrective structure before another up ya, before another all time high lagi. Tapi untuk minggu ini kita akan lihat, saya akan expect market ini up, oke. Nah, 2720 pada dasarnya adalah awal di mana saya sebutkan minggu lalu, saya katakan 2700, 2720, 2750. Perhatikan tiga level tersebut. 2700 sudah berakhir ya, sudah dilewati. Sekarang 2720, dan di 2720 tadinya saya expect reaction, that's why saya ambil posisi sell ini. But it took me out, ya, it's okay, it's fine. Ya, karena itu tidak lebih dari 2%. Pada saat ini kalau kalian ingin ambil posisi jual karena harga tinggi ketika ada momen, saya sarankan tidak lebih dari 2% dari portfolio account trading kalian. Oke? Ya, jadi next reaction saya expect adalah 2750. Nah, kalau dari sekarang ke 2750 buy nggak? Saya personally saya tidak akan melakukan hal tersebut. Karena kenapa? Karena kalau saya buy, maka invalidationnya ini, the real invalidation ini terlalu jauh di sini. Oke, di sini. Kenapa? Karena ini adalah last higher low, karena di sini adalah complete correction terjadi. Impulse A, B, C. Ini adalah expanding flat before another up. Ya, jadi up di sini, asal muasalnya itu dari sini 2673. Dari harga sekarang 22727 ke 2750 adalah 23 poin pergerakan emas, tapi untuk stop lossnya itu terlalu jauh ke bawah. Oke, so we expect reaction dari 2750. Di 2750 check the reaction. Apabila ada reaction di time frame minimal 1 jam, then you can take the sell to the downside. Tapi ingat, sellnya kali ini itu kita tidak expect reversal. Oke, tidak expect reversal. Oke, karena momennya ini kuat sekali. Kecuali dari harga sekarang up, lalu di 2750 dia bentuknya seperti ini, drop. Oke, setelah itu up, 3 wave to the downside minimum, another up, bentuknya seperti ini, dan yes, this is reversal. Kalau ini yang terjadi, yes, this could be your reversal. Tapi sampai di sana belum terjadi apa-apa, belum terlihat seperti ini, then we should not say this could be your reversal. So, untuk emas minggu ini perhatikan 2750. Di 2750 apabila ada reaction, you can take your sell with the stop loss at the latest swing high. Okay? Karena setelah dari sekarang 2750, I expect something like this to happen, ya, minimum, okay, before another up. Ya, saya expect minimum something like this. Okay? Nah, apabila kalau kita expect market ini reverse, maka reactionnya harus seperti ini, up sampai 2750, drop, okay, pull back, 3 wave down, another up. Kalau seperti ini yang terjadi, dan yes, this is your reversal.
Okay, but I don't expect something like this. Yang saya expect personally adalah something like this. 2750 drop, 3 wave to the upside, another drop, something like this before another up. Okay, this is what I expect. Dan kita akan trade correction seperti ini. Karena correction kali ini kemungkinan besar akan cukup dalam sehingga kita bakal punya waktu dan kesempatan untuk keluar untuk posisi sell. Oke, jangan lupa stop loss at the latest swing high. Without stop loss, you better don't trade. Ya, tanpa stop loss, bagusan gak usah trade. Karena kenapa? Kita nggak tahu dia extend sampai kemana. Oke, itu untuk emas. Next market yang saya mau bahas adalah US oil. Nah, market minggu lalu US oil saya ada posisi buy di 795 di sini dan sampai sekarang masih floating minus. My final invalidation adalah di bawah ini dan this shouldn't be more than 2% ya from your stop loss. Nah, saya nggak suka reaksinya adalah setelah dia up begini lalu reaksinya konsolidasi. Nah, konsolidasi ini artinya one more drop. Nah, sekarang saya mau melihat dari sini kalau dia konsolidasi artinya one more drop ke bawah, take this low before another up. Oke, before another up. Nah, low yang saya maksud itu adalah low yang ada di sini. Low yang ada di sini ini ya, low di sini. Ini saya tandai low di sini. Oke, jadi ini up lalu consolidation, another drop. Jadi kalau ini consolidation lagi seperti ini, one more drop to take this low. Setelah low ini diambil, we expect one more up. Nah, up-nya minggu ini the best case adalah di atas high di sini. Ya, atas high di sini itu berapa? Ini saya tunjukin. High yang dimaksud adalah one more up dari sini adalah di atas ini. 7127. Oke, sebegitu harga di atas 7127, we need to check the reaction. Jadi kalau dari harga sekarang dia konsolidasi, drop di bawah low yang ada di sini, lalu up sampai 7127 di atas ini, check the reaction. Kalau di sini reactionnya dia kasih konsolidasi seperti ini, it means your confirmation this US oil will go higher. Tapi kalau udah sampai di sini lalu dia kasih impuls ke bawah, then this is one more drop to break this low. Nah, jadi kalau minggu ini price yang kita harus perhatikan adalah 7127 ini. Oke, kalau harganya naik di atas ini kemudian dia nggak kasih konsolidasi, seperti ini, malah dia kasih sharp down, it means this pair will go down to break this low. Oke, ini yang kita harus perhatikan untuk US oil pada minggu ini. So ada chance untuk ke atas, ada chance juga untuk ke bawah. So berdasarkan apa yang saya lihat sekarang, this is most likely one more drop to break this low before another up to take this stop. At this point 7127, maka kita akan lihat reactionnya seperti apa. Kalau reactionnya setelah up ini dia kasih konsolidasi, it means we will go higher again for this pair. Ya, so to US oil I don't have any comment at the moment. Kalau kalian yang belum ada posisi buy, try to look for buy below this low. Ya, ini harganya berapa? 6813. Di bawah 6813, try to look for your buy. Stop loss, final stop loss mesti di bawah ini. Ya, 6625. Low yang ada di sini. Berikutnya DXY. Untuk DXY, ya. Kita kecat 4 jam. Untuk DXY actually saya expect something like this pada awalnya, drop A, B, C. Nah, another expanding before another drop. Namun ternyata yang terjadi adalah kemungkinan besar ini adalah change of structure, change of character dari structure ini, karena ini udah up lalu ada small consolidation di sini. Small consolidation. Lalu di sini juga ini turunnya perlahan-lahan. Jadi artinya adalah impulse, we can expect something like this. Another up lagi. Another up lagi. Untuk DXY. Nah, kalau itu yang terjadi artinya minggu ini kita fokus ke downside. Cuman downside-nya ini adalah sifatnya koreksi. Sifatnya koreksi itu artinya kedepannya DXY akan naik lagi, yang artinya nanti pair untuk seperti Euro, kemudian GBP ada kemungkinan turun lagi.
Cuman kalau dia sifatnya koreksi, artinya di pair seperti GBP, Euro, dia masih ada peluang untuk koreksi naik dulu sebelum another drop. So untuk DXY saya expect minggu ini adalah drop something like this before another up untuk kemungkinan di akhir pekan atau di minggu depan. Okay, so DXY downside as a corrective pattern before another upside. Okay, next yang saya mau bahas adalah Aussie CAD. Untuk Aussie CAD, untuk Aussie CAD, nah minggu lalu saya katakan drop, correction, drop, ini adalah up, drop, kemudian ini adalah up. Nah kelanjutannya apa? Minimum dia akan break top yang di sini. Apakah kita buy dari harga sekarang? Enggak. Kita akan buy apabila terjadi correction di sini. Jadi sebelum dia break top ini, apabila terjadi correction seperti ini, that is your buy to break this top. And then setelah break top daripada ini kita akan lihat, apakah dia akan drop, correction, another drop, atau dia malah break top ini, correction, another up. Kita belum tahu. Jadi at the moment setelah break top yang ada di sini, ya sebelum dia break top yang ada di sini, dia harus up, consolidation terlebih dahulu tanpa break low yang di sini untuk another up to break this top. Jadi saya lihat untuk short term kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah what I want to see is consolidation here, another up to take this top. Setelah take this top kita akan lihat lagi. Kita akan lihat lagi karena kalau setelah dia take this top, jadi dia consolidation, up, consolidation, yes, this pair will break this top. Before another drop. Ya, itu untuk Aussie CAD. Berikutnya adalah Euro Australian Dollar. Untuk Euro Australian Dollar, nah di sini saya ada tandai, di sini adalah VIP saya. Nah ini adalah kemungkinan complete correction, ya complete regular flat. Nah buat yang mau buy minggu ini, expect this pair to break this low one more time. Jadi di 61,8 atau 71 atau 78,6% VIP. Ada reaction ke atas, then you can take your buy. Minimum it will break this top, best case this top. Put your stop loss below here. Karena kalau dia drop di bawah ini, maka ya ini akan terinvalidasi, dia harganya akan drop lagi sebelum another up. Next yang saya mau bahas adalah Euro Canadian Dollar. Nah tadi saya katakan di awal ada beberapa pair yang kita akan trade yang terkait dengan Canadian Dollar sebelum pengumuman hari Rabu. So salah satunya adalah tadi kita udah bahas Aussie Canadian Dollar, berikutnya adalah Euro Canadian Dollar. Untuk Euro Canadian Dollar ya kita mau bahas ini adalah upside, jadi ini adalah input up, sharp drop, another sharp up. Konfirmasi pair ini bakal lanjut trend up-nya adalah we need this consolidation, ya, atau orang retail biasanya bilang, yang belajar chart pattern di luar sana bilangnya adalah we need to flag. Jadi ini udah ada pole-nya, kita ini ada flag-nya. Kalau ini terjadi maka dia akan naik untuk break this top or even the best case this top. That's why kalian lihat di sini saya ada tandai alert, ya, alert saya itu di sana. At the moment EuroCAD consolidation, something like this happen. This is your confirmation to go to break this top minimum and the best case break this top. So Euro Canadian Dollar after the completion of consolidation, buy. The next thing yang saya mau bahas itu adalah GBP US Dollar. Nah, GBP US Dollar minggu lalu saya sebutkan di grup premium, ya, terutama saya tandai 1.2950. Harganya ini nyaris di sini, ya, low-nya tuh di sini, di harga berapa ini low-nya, kita cek. Low-nya ini nggak nyampe 2950, 1.29738. Jadi untuk GBP USD idealnya minggu ini kalau dia ada drop di bawah ini, ya, area 2950 kemudian kasih reaction, then it's your buy. Tadi skenario pertama untuk buy GBP USD. Skenario kedua, apakah itu harus dan wajib terjadi? Enggak juga. So as a trader kerjaan kita adalah bereaksi.
Oke, nah skenario kedua adalah kalau harga GBP USD ini dari sini dia naik, break di stop, kemudian dia konsolidasi. Nah, kalau ini dia naik break top yang di sini, kemudian dia konsolidasi, dan it's your buy to go to the upside. Your stop loss you can put it here. Oke, skenario kedua. Skenario ketiga, ya kalau untuk buy. Skenario ketiga adalah ini dari sini dia udah naik, ya tanpa break top yang di sini dia konsolidasi dulu. Nah, kalau ini yang terjadi complete correction, complete consolidation, then it's your buy minimum to break this top or break this top. Oke, so untuk GBP USD consolidation dan up. Ya, kalau tanpa consolidation dari sekarang dia marketnya drop ke bawah di area setelah dia nyentuh 2950, kalian cek reaction, ada reaction kalian boleh buy. Next adalah GBP AUD. GBP AUD ini saya tandai ini ada shock change of character. Kemudian saya personally expect the best case untuk something like this adalah begini. Okay, so I expect the market drop, either take this low or this low. Ya, the best case adalah this low. Okay, dia drop ke bawah, kemudian dia ada reaction to go to the upside. Okay, karena kenapa? Untuk GBP AUD saya sudah pernah bahas, GBP AUD, Euro AUD pair ini sangat famous dengan expanding flatnya. Dan if the price break this low or this low, this could be your expanding flat to the upside. Okay, kalau ini terjadi minggu ini, makanya the best adalah break this low. Ya, break this low, kasih reaction, dan it's your buy, stop loss below here. Okay, GBP AUD itu tadi planningnya adalah bullish. Next adalah GBP CAD. Jadi ada Aussie CAD, Euro CAD, GBP CAD. Jadi kalian pilih salah satu ya, jangan kalian ambil semuanya. Oke, kalian pilih salah satu ya. Jadi di sini yang saya butuhkan adalah consolidation. Oke, consolidation. Ya, consolidation di sini, stop loss below here, and then you can trade this to the upside, minimum to break this top, the best case to break this top. Oke, itu untuk GBP CAD minggu ini. Oke, the next ini adalah market yang cukup kompleks strukturnya menurut saya. Oke, nah saya akan jelaskan major picture-nya. Kalian perhatikan beberapa warna di sini. Ini nggak usah, ini kalian abaikan saja bagian ini. Perhatikan bagian ini. Oke, nah ini adalah impulse A, B, C. Setelah ini, I expect the price to go down. Namun yang terjadi adalah drop lalu diikuti dengan, nah market menurut saya ini bentuk ending structure. Oke, dia bentuk ending structure. Kenapa saya katakan dia bentuk ending structure? Bagaimana cara saya mendeteksinya? Oke, let me share this to you. Oke, ini adalah ciri-ciri ending structure yang bisa kalian lihat. Oke, ketika market naik ya dalam range high low di mana terjadi higher low dan higher high, kalian bisa lihat di bawahnya. Oke, di bawahnya ini saya detect dengan MACD. Kalau MACD-nya begini, this means your valid ending structure. Nah, ending structure ini dia dapat drop, tapi kita butuh one more up. Oke, so sekarang yang saya lagi trade adalah drop yang ini. Ya, drop yang ini. Saya lagi kejar drop yang ini. Setelah drop yang ini, ya kemungkinan besar saya akan buy lagi ke atas sekali lagi to test this top before one more drop, before the major drop. Oke, sekali lagi ya, biar kalian nggak bingung. Yang terjadi di GBP Yen pada saat ini adalah, sekali lagi, biar kalian nggak bingung, drop A, B, C. Nah, at this point, C harusnya ini drop. But looks like this C want to extend to the upside before another drop. So, kalau dia memang mau extend ke atas, nah setelah ini kita lihat behaviornya di sini. Ini kan C di sini, dia drop kan. Kemudian setelah itu dia bentuk ending structure. Nah, ending structure ini, setelah ending structure ini, market perlu kasih kita one more up. Kenapa? Karena ini adalah up, drop, ending structure, drop, bisa di sini. Ya saya nggak expect dia break low di sini lagi. Kalau dia break low di sini lagi, itu lebih bagus. Dia akan jadi apa? Ini akan jadi expanding flat, another up before another down. Oke, tapi saya nggak expect itu. Saya expect adalah running flat.
Karena kenapa? Karena kebanyakan pair untuk yen dia bentuknya correction, complete correction adalah running flat. Pada saat ini saya ada posisi sell ya di sekitar 19550. Oke. Nah, di bawah 194 I will take my trade off dengan timing untuk manage my trade itu adalah di sini, alert di sini. Oke. 194.40. Oke. Kalau di bawah 194.40 I will manage my trade. Oke. Nah, jadi pair ini saya expect drop lalu up before another drop. Nah, big sell-nya ya tadi saya katakan major sell-nya akan terjadi kapan? Major sell-nya akan terjadi setelah top ini top yang di sini, karena top di sini lebih tinggi dari di sini. Top yang ini di break lalu kasih reaction and then I will look for sell. Oke, jadi ini adalah impulse A, B, C, one more up before one more down. So sekarang kita lagi trade waves yang ke sini. C di sini before one more up and then one more down. Oke, itu untuk GBP yen. Next market yang saya mau bahas adalah USD Canadian dollar. Untuk USD Canadian dollar, idealnya market we look for buy setelah market break this low. Ya, setelah market break this low, karena ini akan jadi impulse A, either ini adalah break di atas ini. Kalaupun dia break di atas ini, one more drop will come. Ya, one more drop ini idealnya adalah break di bawah ini. Kalau ini yang terjadi up drop begini, maka this could be your expansion for another up. Jadi untuk USD Canadian dollar singkatnya adalah kita we look for buy after the market breaks this low. Ya, low yang ada di sini 1.37471. Ya, karena ini masih bullish. Next market yang saya mau bahas adalah USD Swiss franc. Nah, ini juga mirip-mirip, ini juga menurut saya adalah some kind of ending structure. Why? Kalian bisa lihat di sini. Ya, ending structure. So, get ready to sell once market take this top. Ya, ini ada 3 top di sini. Oke, ini saya hapus, saya gedein. Ya, ada 3 top di sini. 1, 2, 3. Kalian bisa lihat. Nah, artinya adalah ini semua adalah liquidity. Jadi liquidity ini once sudah di clear market, we expect reaction to the downside. So USD Swiss franc we look for sell after breaking this top. Next adalah USD yen. Nah, USD yen saya juga punya posisi sell. Di sini harga sell saya 149.90. Stop lossnya di atas ini. Oke, so let's say market ini take me out di sini, saya akan sell lagi di higher high. Oke, karena kenapa? Karena untuk pair seperti yen, cross against yen, itu semua membentuk ending structure. Oke, yang saya maksud dengan ending structure ini adalah high, higher high, higher high, higher high, higher low, higher low, higher low, higher low. Oke, nah di sini saya akan take my trade off once market break this liquidity, identical low di sini. And then karena pada saat itu saya akan expect begini, ini mirip dengan GBP yen, and then one more up before one more down. Oke, dan saya juga akan coba untuk ambil posisi buy-nya di sini setelah saya close posisi sell saya di sini, yaitu di sini ya. Kalau ini sudah terjadi drop, ya saya akan ada reaction, saya akan take to the upside before one more drop to the downside. Ini market cukup kompleks structure-nya, ya, so we need to adjust accordingly. Oke, market berikutnya yang saya mau review di sini saya bukan bahas lagi karena saya hanya akan review karena peluangnya juga sudah lewat. Oke, ini bigger picture saya, kita review sedikit ya. Ini adalah impulse A, B, C, expanding flat. Kalian bisa lihat di sini 61.600, market udah structure-nya udah done. Oke, walaupun structure-nya sudah done, yang terjadi berikutnya adalah consolidation, yang artinya adalah market masih mau naik lagi ke atas. Kenapa saya katakan consolidation? You can see this. Oke, A of B, B of B di sini. Nah, market akan break ke bawah sekali lagi. Nah, kalau ini yang terjadi, break this low and this low, you can take another buy to the upside. Jadi ini adalah up, A of B, B of B, C of B, ini adalah B, ini adalah A kamu.
Lalu ini adalah C, once market bentuk expansion seperti ini, it means it will go for another up. Target terdekatnya adalah 70.000 sampai 71.000. The best case adalah 72.500 seperti take profit saya. Oke, take profit saya kalian bisa lihat. Ini adalah trade yang saya ambil. Oke, ini adalah trade yang saya ambil 61.600. Saya sudah ambil dari awal bulan Oktober. Oke, sempat drop tapi tidak kena invalidation saya. Totally ini adalah 1/3.5 untuk risk ratio-nya. Oke, so Bitcoin upside. Untuk yang belum ambil posisi buy, kesimpulannya, oke, you can take your buy, ya. Especially market sudah break di bawah low nih 68.000, ya. Market di bawah 68.000, that's your chance to enter, ya, karena ini akan jadi impulse A, B, C, ya. Ini adalah 68.000, the best case. Apakah harus di bawah 68.000? Kalau kalian mau dapat risk reward lebih bagus, di bawah 68.000. Oke, karena by the time dia di bawah 68.000, it means complete expanding flat. The next market yang saya mau bahas adalah Nasdaq. Untuk Nasdaq, ya, ini terakhir saya ada ambil posisi di sini, kemudian udah settle ketika di sini, ketika dia udah break top yang ada di sini, ya, 20.300-an. Ya, saya udah settle ketika dia break top yang di sini. Nah, setelah ini market impulse A, B, C. Nah, ini market juga nyaris up. Ya, so buat saya, oke, kalau kalian mau buy minggu ini, ya, kalau ceritanya adalah kalau kalian mau ambil posisi untuk minggu ini, maka ambillah posisi begini. Ini adalah your impulse A, this is your B. Let the market drop here. Ya, kalau dia drop di bawah low yang ini, okay, this will be your regular flat, then it will go upside to take this stop. Jadi kalau marketnya naik di atas begini, gimana? Biarin aja, because even kalau marketnya naik di atas begini, dia akan drop. Setelah drop ini kalian baru ambil untuk buy di atas untuk break all time high. Jadi untuk major index saya masih melihat all time high itu bakal diambil. Ya, all time high untuk Nasdaq adalah 20.800. Oke, dan bukan tidak mungkin 21.000 before total reversal terjadi. Oke, terakhir market yang saya mau bahas adalah Dow Jones. Jumat lalu Dow Jones saya ada ambil posisi sell setelah engulfing terjadi, but alih-alih dia turun, ya, setelah ambil posisi sell ini ternyata setelah engulfing ini dia masih break ke atas. Saya ambil sell itu adalah di sekitar 43.100-an. Stop loss saya adalah di atas ini, ya, kurang lebih 1% dari account saya. Kemudian ternyata market took me out, oke, pada hari Jumat lalu. Dan untuk minggu ini saya akan look for another sell. Jadi kalau harganya naik lagi, kemudian kasih reaction seperti ini, engulfing seperti ini, baik di time frame 1 jam ataupun 4 jam, I will try for another round of sell. Jadi untuk major index, ya, kecuali tadi Nasdaq saya masih lihat masih ada kemungkinan ke atas lagi. Cuman ini dia sudah di all time high, ya. Another all time high ini kemudian kasih reaction seperti ini, ya, minimum di 1 jam, maka saya akan sell untuk Dow Jones Stock Index. Oke, so I think that's it. Itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Sampai ketemu lagi nanti di hari Kamis. Jangan lupa setiap Kamis jam 8 malam US session, New York session, kita akan ketemu untuk update market secara live. Di sana saya akan share beberapa trade setup yang menurut saya layak dan worth it dan yang valid untuk kita enter bersama-sama. Oke, so pastikan stay tune di channel ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan pada teman-teman yang membutuhkan informasi seperti ini. I'll see you in the next session di hari Kamis jam 8 malam. So see you, all the best for your trade. Bye.